Shalom. Renungan kali ini berjudul Hasrat Terhadap Roh Kudus oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita melihat orang percaya pada tahun-tahun awal gereja memiliki hasrat besar terhadap pekerjaan Roh Kudus. Dari awal kitab Kisah Para Rasul hingga akhir, kita melihat Roh Kudus bekerja penuh kuasa dalam gereja dan kehidupan orang percaya. Kisah Para Rasul 29 ayat 11 mencatat, orang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus berbicara dengan bahasa lidah atau bahasa roh. Dan 24 tahun setelah Pentakosta, mereka masih bernubuat dalam dimensi supernatural. Berarti pekerjaan supernatural Roh Kudus bukan hanya terjadi pada tahun-tahun awal gereja. Kitab Kisah Para Rasul adalah sebuah buku sejarah yang ditujukan untuk menunjukkan contoh gereja pada tahun-tahun awal gereja. Apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul seharusnya terjadi juga dalam gereja sekarang. Apakah saat ini kita melihat pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sesuai contoh Allah? Allah ingin kita mengalami dimensi supernatural Roh Kudus, tetapi kita harus memiliki hasrat untuk itu. Kita harus memiliki hasrat untuk mendapatkannya dan mengalaminya pada zaman sekarang. Tidak ada gereja yang mengalami karunia-karunia Roh Kudus lebih daripada gereja di Korintus. Mereka secara harfiah penuh dengan pekerjaan Roh Kudus. Mari kita lihat kata-kata Paulus kepada orang-orang Korintus dalam 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ayat 6. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Dalam ayat 4, Paulus mengatakan, Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu. Kata kasih karunia dalam bahasa Yunani, charis. Kata charis menggambarkan jamahan supernatural Allah yang memberi kita kuasa untuk menjadi berbeda. Dalam ayat 4, Paulus berbicara tentang Roh Kudus dan selanjutnya dalam ayat 5, ia berbicara tentang manifestasi Roh Kudus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya. Kata kaya dalam bahasa Yunani, ploutiso. Kata ploutiso menggambarkan seseorang yang sangat kaya. Ia memiliki begitu banyak sehingga ia tidak tahu berapa banyak yang dimilikinya. Ia penuh dengan kekayaan dan Rasul Paulus menggunakan kata kaya atau ploutiso untuk menggambarkan banyaknya karunia-karunia Roh Kudus dalam gereja di Korintus. Perhatikan dalam ayat ini, Paulus tidak mencaci mereka karena karunia-karunia itu. Ia tidak mengatakan mereka belum dewasa atau bodoh. Ia malah memuji mereka. Ia mengatakan kasih karunia Allah telah menjamah mereka. Dan ketika kasih karunia Allah menjamah mereka, kasih karunia Allah langsung membuat mereka menjadi kaya secara spiritual. Mereka memiliki begitu banyak karunia-karunia roh. Mereka tidak tahu berapa banyak melimpah atas mereka, dan ia menyebut secara khusus jenis karunia-karunia yang tampak dalam gereja di Korintus itu. Ia mengatakan, mereka menjadi kaya oleh karunia-Nya dalam segala perkataan dan pengetahuan. Karunia perkataan termasuk bahasa lidah, menafsirkan bahasa lidah dan bernubuat.
karunia pengetahuan termasuk hikmat, pengetahuan, nubuat, dan membedakan roh. Semua jenis karunia-karunia ini melimpah dalam gereja di Korintus. Dan perhatikan yang Paulus katakan tentang karunia-karunia itu dalam ayat 6. Kesaksian tentang Kristus diteguhkan di antara kamu. Kesaksian tentang Yesus Kristus sebagai tabib, Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai seseorang yang melakukan mujizat. Kita semua percaya semua itu tentang Yesus. Tetapi ketika karunia-karunia Roh Kudus sedang bekerja, apa yang kita ketahui tentang Yesus berpindah dari alam intelektual masuk ke dalam alam supernatural. Mereka semua percaya hal itu secara intelektual tentang Yesus. Mungkin kita juga. Mungkin kita percaya bahwa Yesus seseorang yang melakukan mujizat, tetapi apakah dia melakukan mujizat dalam hidup kita saat ini? Apakah kita secara pribadi, secara intim mengenal Yesus sebagai seseorang yang melakukan mujizat ketika karunia mujizat yang tertulis dalam 1 Korintus 12 tentang karunia Roh Kudus bekerja? Kesaksian tentang Kristus diteguhkan. Mungkin kita percaya bahwa Yesus seseorang yang menyembuhkan dan dia masih menyembuhkan. Tetapi jika kita belum pernah melihat Yesus menyembuhkan, ada bagian penting yang kita belum mengerti. Ketika karunia kesembuhan sedang bekerja, kita harus keluar dari alam khayal dan intelektual kita untuk mengalami pelayanan kesembuhan Yesus. Mungkin kita percaya bahwa Yesus adalah seorang nabi. Dia masih seorang nabi. Jika kita belum pernah melihat karunia bernubuat, kita kemungkinan tidak mengerti bagaimana karunia bernubuat bekerja dalam Yesus. Tetapi ketika karunia bernubuat bekerja, dibutuhkan segalanya bagi kita untuk keluar dari alam khayal dan intelektual kita untuk meneguhkan kesaksian itu. Rasul Paulus mengatakan, karunia-karunia Roh Kudus meneguhkan kesaksian Kristus di antara kita, dan kata meneguhkan dalam bahasa Yunani, bebaio, yang berarti untuk membangun atau membuktikan keaslian atau membuat nyata. Karunia-karunia Roh Kudus membuat Yesus menjadi nyata kepada kita. Itu sesungguhnya yang karunia-karunia lakukan. Tidak heran jika kita harus memiliki hasrat terhadap karunia-karunia Roh Kudus. Namun, perhatikan apa yang dikatakan selanjutnya dalam ayat 7 disebutkan, kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak kekurangan dalam bahasa Yunani berarti tidak kekurangan dalam karunia-karunia spiritual. Orang percaya menjadi yang utama dalam hal karunia-karunia Roh Kudus, dan Rasul Paulus memuji mereka untuk itu. Banyak orang diajarkan bahwa orang-orang Pentakosta dan karismatik yang percaya bahasa lidah dan karunia-karunia Roh Kudus dianggap belum dewasa rohaninya. Tetapi ayat-ayat di atas tidak ada yang berbicara tentang ketidakdewasaan. Ayat-ayat ini mengatakan mereka kaya dengan karunia-karunia spiritual, perkataan-perkataan, karunia-karunia dan pengetahuan. Ayat 6 mengatakan kesaksian Yesus, siapa dia, dan semua aspek-aspek karunia-karunia Roh Kudus yang mengagumkan, meneguhkan semua itu di antara mereka. Itu membuat Kristus menjadi nyata bagi mereka. Ketika kita sampai pada ayat 7, kita menemukan bahwa gereja di Korintus tidak kekurangan dalam hal karunia-karunia spiritual, dan akhir dari ayat itu mengatakan menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu memberitahu kita bahwa kehendak Allah, karunia-karunia Roh Kudus, bekerja sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan hanya diperuntukkan bagi gereja pada abad pertama. Ini bukan untuk orang-orang yang hidup dalam periode waktu tertentu. Ini untuk kita semua orang percaya. Gereja membutuhkan kehadiran mujizat roh,
Dan ayat ini dengan jelas mengatakan, karunia-karunia roh bekerja dalam gereja sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 8 kita menemukan apa yang dilakukan karunia-karunia roh. Ayat 8 mengatakan, ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya. Kata kesudahannya dalam bahasa Yunani, telos, menggambarkan sesuatu yang sudah matang atau dewasa. Cara Paulus mengatakan dengan bekerjanya karunia-karunia Roh Kudus membangun dan membawa kita kepada kesudahannya atau telos. Itu membawa kita kepada tingkat baru kematangan spiritual yang sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan, bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal ini bodoh dan tidak dewasa. Tetapi ayat ini mengatakan ketika karunia-karunia roh bekerja dengan benar, kita diteguhkan, keaslian atau kebenaran kita dibuktikan, dan kita dibawa kepada tingkat kedewasaan kesudahannya, kematangan yang kita tidak dapatkan tanpa karunia-karunia roh. Lihat apa yang Paulus katakan dalam ayat 9. Allah yang memanggil kamu ke dalam persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus. Kata persekutuan dalam bahasa Yunani, koinonia, kata sama yang identik dengan yang Lukas gunakan dalam Lukas 5, di mana Yesus berkata kepada Petrus, tebarkan jaringmu ke sebelah perahu. Dan kita melihat apa yang terjadi. Petrus mentaati dan ketika ia melakukannya, mereka mendapat tangkapan besar ikan, begitu banyak sehingga ia harus memanggil teman-temannya yang berada di kapal lain untuk datang menolong dia. Itu kata yang sama yang digunakan di sini, persekutuan atau koinonia dalam bahasa Yunani, menggambarkan mitra-mitra usaha Petrus. Mereka sedang berusaha dengan Petrus dan dia bekerja sama dengan mereka waktu itu. Paulus menggunakan konsep yang sama di sini dalam 1 Korintus 1 ayat 9 untuk mengatakan bahwa ketika karunia-karunia Roh Kudus sedang bekerja, membawa kita ke dalam kemitraan nyata yang sah dengan anak Allah yang tanpanya kita tidak akan pernah bisa mencapainya. Dengan karunia-karunia Roh Kudus bekerja di antara kita, kita masuk dalam persekutuan. Kita masuk dalam kemitraan dengan Yesus. Itu tepatnya apa yang Alkitab ajarkan dalam 1 Korintus pasal 1. Tidak heran kita harus memiliki hasrat terhadap Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus. Menakjubkan pokok pembicaraan karunia-karunia spiritual ini begitu penting, sehingga Rasul Paulus mencurahkan 3 pasal dalam 1 Korintus 12, pasal 13 dan pasal 14, dan lebih dari 100 ayat mengenai Roh Kudus dan karunia-karunia supernatural. Sebagai tambahan, ia menulis Roma pasal 12 yang menjelaskan tentang berbagai macam karunia Roh Kudus dan pekerjaan supernatural Roh Kudus. Ini menunjukkan kepada kita, jika kita ingin menjadi orang Kristen yang Allah inginkan, kita perlu memiliki hasrat terhadap bekerjanya Roh Kudus. Dan itu begitu penting sehingga Paulus berkata kepada orang-orang Korintus dalam 1 Korintus 12 ayat 1, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Potongan kalimat supaya kamu mengetahui kebenarannya, terjemahan bahasa Inggrisnya, I would not have you ignorant. Kata ignorant dalam bahasa Yunani, agnostik, yang berarti saya tidak mau saudara tidak mengetahui. Atau terjemahan harfiahnya adalah, saya tidak mau saudara menjadi bodoh. Allah menghendaki kita mengetahui tentang karunia-karunia Roh Kudus sedemikian rupa, sehingga dalam 1 Korintus 14 ayat 1, dia mengatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Tidak ada yang menyangkal bagian pertama dari ayat di atas. Dikatakan, kejarlah kasih itu
kita percaya dan menerimanya. Jika kita menerima bagian pertama dari ayat 1 Korintus 14 ayat 1, maka kita juga harus menerima bagian ayat selanjutnya. Seluruh ayat mengatakan, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh atau spiritual. Kita diharuskan untuk menghendakinya. Alkitab dengan jelas mengatakan, usahakanlah memperoleh karunia-karunia spiritual. Dalam bahasa Yunani, menghendaki, zelo, berarti meluap-luap dengan semangat yang membara, memiliki komitmen yang dalam terhadap sesuatu, jujur menaruh hati atas sesuatu, secara penuh menghendaki sesuatu, dan dari sini kita mendapatkan kata semangat, zea. Jadi kita bisa terjemahkan ayat setelah kasih, selanjutnya memiliki semangat meluap-luap untuk memperoleh karunia-karunia roh, jujur dan menaruh hati kita padanya, sepenuhnya menginginkan karunia-karunia roh. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kita harus menginginkan pekerjaan supernatural Roh Kudus. Dalam 1 Timotius 4 ayat 14, Rasul Paulus mengatakan kata-kata ini kepada Timotius. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ia berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus, dan ia mengatakan agar karunia-karunia Roh Kudus yang ada dalam diri Timotius jangan disia-siakan dan dilalaikan, melainkan harus dipelihara. Dalam bahasa Yunani, Emilio, yang berarti jangan memperlakukan karunia sebagai sesuatu yang tidak penting. Jangan memperlakukan karunia sebagai sesuatu yang tidak berharga. Jangan memandang karunia dalam dirinya sepele, tidak berarti, karena karunia-karunia dalam dirinya berharga. Jangan memperlakukan karunia sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai. Dalam 2 Timotius 1 ayat 6, Paulus berkata, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kata mengobarkan dalam bahasa Yunani adalah menyalakan kembali, memiliki kerangka berpikir baru, atau menyalakan api. Ayat ini dengan jelas mengatakan Allah menghendaki kita untuk sungguh-sungguh mengobarkan karunia-karunia roh dalam hidup kita. Pada 1 Korintus 12 ayat 7 disebutkan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat ini menegaskan, karunia-karunia Roh Kudus bukan hanya untuk kalangan atas, melainkan untuk setiap orang. Kata-kata setiap orang dalam teks bahasa Yunani, suatu terminologi bagi semua inklusif yang mencakup setiap orang tanpa kecuali. Allah menghendaki setiap orang yang telah lahir baru hidup dengan karunia-karunia spiritual. Perhatikan 1 Korintus 14 ayat 26, ini adalah ayat kunci. Dikatakan, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Pertama, Paulus mengatakan lakukan semua, tetapi setelah melakukan semua, lalu ia katakan, lakukan edifikasi atau membangun dalam arti memperbesar. Karunia-karunia Roh Kudus akan memperbesar kita. Kedua, menggambarkan sebuah rencana arsitektural untuk memperbesar, menambah sebuah struktur untuk memperbaiki sesuatu, memperbaiki kondisi ketika karunia-karunia Roh Kudus bekerja di antara kita, memperbaiki kita, membuat kita lebih baik. Tidak heran Allah menghendaki kita untuk memperoleh karunia-karunia roh.
tetapi kita tidak akan mengalami manifestasi roh jika kita tidak menyediakan tempat baginya. Seperti kita membuat ruangan untuk orang-orang di dalam kebaktian gereja, kita harus membuat ruangan untuk Roh Kudus juga. Dan jika kita saat ini belum memiliki ruangan dalam kebaktian gereja kita atau dalam hidup kita, kita perlu berpikir ulang apa yang sedang kita lakukan. Bagaimana kita bisa membuat ruangan sehingga Roh Kudus bisa memperbaiki kita. Dia bisa melayani kita. Dia memiliki begitu banyak untuk diberikan kepada kita, dan jika kita ingin menjadi orang percaya yang kuat, ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Kita harus membuat ruangan untuk Roh Kudus. Sangat salah membuat ruangan untuk orang-orang, tetapi tidak membuat ruangan untuk Roh Kudus dalam hati kita. Amin.